Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat datang, selamat pagi. Selamat datang di acara Renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Alhamdulillah, guru kita sudah membersamai kita di studio. Kali ini ada Ustadz Husein bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Dan Ustaz Hamzah bisa kembali menemani kita. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang manfaat bersama Ustaz Hamzah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bahasan tentang rukun-rukun Islam. Kita sudah sampai di pembahasan rukun Islam di poin yang terakhir, yaitu pembahasan haji. Sudah 2 pertemuan kita bahas. Bagi ikhwan akhwat yang kelewatan bisa cek di YouTube Rasil TV, ada itu kita bikin playlist pembahasan mengenai rukun Islam. Di situ dibahas dari awal syahadat sampai haji sudah. Juga ada pembahasan mengenai rukun iman dari awal iman kepada Allah sampai iman kepada takdir sudah dijelaskan oleh guru-guru kita secara mendetail supaya kita bisa lebih meresapi lagi agama kita, lebih bisa menjalani lagi rukun-rukun agama kita. Ya kawan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam bab haji. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita mulai dulu dengan pembacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan Al-Quran tadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah mengenai bagaimana pemaknaan tujuan daripada ibadah yang menjadi rukun Islam yang wajib kita laksanakan kalau memang kita mampu, yaitu ibadah haji. Mungkin kepada Ustadz Husein terlebih dulu kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula Neza, seluruh kerabat kerja di studio. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tatanazzalu alaikum fi ahyanikum wa sa'atikum wa fid dunya wal akhirah. Setiap
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan undangan dan panggilan Allah untuk datang berkunjung ke rumahnya. Hati mereka benar-benar amat merindukan untuk bisa memenuhi undangan Allah. Tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut, kecuali mereka-mereka yang diberikan kemampuan baik secara ekonomi, kesehatan. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang diberikan kesempatan, hendaklah tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut yang mungkin tidak akan berulang. Yang belum diberikan kesempatan, berdoalah kepada Allah agar Allah memudahkan, mengizinkan dirinya untuk dapat memenuhi panggilan Allah. Kalau seandainya hingga dia meninggal dunia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, niat kecintaan kerinduannya telah membuat dia mendapatkan apa yang didapatkan orang-orang yang berhaji ke tanah suci. Lalu kita bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan, keindahan, daya tarik, dan pesona yang ada pada kewajiban haji? Kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan rahmatnya untuk mengundang kita. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh tempat dan waktu, Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anil zamani wal makan, walillahil masyriq wal maghrib. Allah bukan di timur, bukan di barat, tapi barat dan timur adalah milik Allah. Semua merupakan kekuasaan Allah. Maka Allah menentukan satu tempat di muka bumi ini atas ketentuan Allah dan mengundang hambanya yang betul-betul mempersembahkan seluruh hidupnya bersama keluarganya untuk Allah, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, untuk menjadi pendiri rumahnya. Mengapa Allah memilih Ibrahim? Allah memilih Ibrahim sebagaimana yang Ibrahim lakukan untuk Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Siapakah yang lebih baik agamanya dari seorang yang mengislamkan wajahnya, artinya menyerahkan seluruh hidupnya teruntuk Allah. Dan dia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mulia dalam lembaran hidupnya. Dan dia mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi. Kenapa? Allah memilih Ibrahim karena Ibrahim memilih Allah, bahkan daripada dirinya dan keluarganya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati. Sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia dan di akhirat termasuk dari hamba-hamba yang saleh. Bagaimana tidak? Setelah Ibrahim, nabi-nabi baik dari Bani Israel maupun dari Bani Ismail atau dari yang lainnya, semua berasal dari sulbi Ibrahim. Coba bayangkan. Hingga beliau mendapatkan gelar imam dan juga ummah. Adapun gelar beliau sebagai umat, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Betul tak? Adapun imam, Allah sendiri yang menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian, bukan hanya lulus, bahkan fa'atammahun, dengan sempurna, dengan kaum Lot, ya, dia berhasil menyelesaikan ujian tersebut pada dirinya, pada istrinya, pada anaknya, ya. Ternyata Ibrahim betul-betul melakukan dengan sukses. Maka Allah melantik beliau, aku akan mengangkat engkau sebagai imam. Imam di sini ya menunjukkan arti yang amat indah, di mana beliau dari sulbinya lahir nabi-nabi dan pemuka-pemuka. Bahkan dari kehidupannya, dari millahnya, Allah jadikan sebagai sya'air dinillah, syairah dinillah. Nah, ini haji ini kita lihat merupakan apa? Syair, sebagian besarnya dipetik
dari apa? Dari kehidupan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, selawat yang Nabi inginkan dari kita, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim mendapatkan limpahan keberkahan yang tak terhingga. Dari sulbinya lahir para nabi, para pemuka di muka bumi yang membawa hidayah Allah, dan beliau sebagai tauladan, sebagai cermin. Bagaimana tidak beruntung Ibrahim? Maka Nabi kita meminta agar beliau mendapatkan selawat dan rahmat keberkahan sebagaimana yang Allah limpahkan bagi Ibrahim dan juga keluarga Ibrahim. Oleh karena itu selawat Ibrahim ini termasuk selawat yang betul-betul kita rasakan terindah dengan maknanya yang mendalam sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Hingga Rasulullah mengatakan, ana da'watu Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, doa Ibrahim, utus di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang berasal dari kalangan mereka. Yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah, dan mensucikan kehidupan mereka. Ini merupakan amal-amal yang begitu indah. Ternyata Allah angkat dan utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya satu dari sulbi Ismail dan Ibrahim, tapi ternyata Allah jadikan dia sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin sebagian mengatakan, kenapa doa ini bukan ditujukan pada Ismail? Ismail sudah ada pada saat itu. Ismail sudah ada. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, rumah yang ditetapkan Allah yang menetapkan, bukan kita. Kemudian yang mendirikannya juga bukan sembarang manusia, tapi Imamul Anbiya Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama anak yang telah lulus ujian secara sempurna. Lalu Allah jadikan, subhanallah, manasik haji tersebut dipetik kebanyakannya dari apa-apa yang dilakukan Ibrahim dalam hidupnya. Termasuk sa'i, kita lihat. Di antara Safa dan Marwah yang menggambarkan seorang wanita yang pasrah kepada Allah. Lalu dia berjuang dan berusaha dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Padahal di tengah-tengah lingkungan yang begitu suram, kering, kerontang, tanpa kehidupan. Tapi dia tidak berputus asa. Lalu kenapa orang yang tinggal di Indonesia, tanah yang subur, makmur, sampai besi ditanam masih mengeluarkan buah istilahnya. Kenapa kok kita kehilangan sama sekali apa keyakinan kita? Mengalami ketakutan dalam hidup ini. Baru sedikit mengalami krisis, mal-mal semua langsung apa? Diserbu. Bahkan banyak orang kehilangan akal dan harapan mereka. Jadi dari ibadah haji ini yang kalau kita lihat merupakan ibadah simbolik. Kalau kita ikuti bersama-sama setelah Allah Subhanahu wa taala mengumumkan wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid, umumkan di tengah-tengah umat manusia agar mereka datang berkunjung ke rumah Allah. Kamu akan lihat nanti orang berbondong-bondong datang menuju apa? Kota suci Mekah, memenuhi undangan Allah dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan onta mereka, keledai mereka, kuda mereka, menempuh perjalanan yang jauh. Di kemudian hari mereka menggunakan pesawat, baik itu komersial, pesawat pribadinya. Mereka datang berkunjung ke sana. Bahkan di Indonesia yang amat menakjubkan, orang tidak sayang-sayang menjual sawahnya, bahkan rumahnya, untuk dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul semangat kecintaan yang tak terhingga. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka berdatangan dari berbagai macam pelosok daerah-daerah yang amat dalam dan jauh, memenuhi panggilan Allah. Apabila Ibrahim kembali dihidupkan, menyaksikan bagaimana undangan yang diumumkan pada saat tersebut, mengumumkan undangan Allah, akan terjadi seperti ini, dia betul-betul tidak akan pernah bermimpi. Di tempat yang kering kerontang, bukan daerah yang subur. Bangunannya pun bukan bangunan yang terbuat dari emas dan permata, yang terbuat dari batu biasa. Lalu kenapa mereka berdatangan menuju ke sana? Apa tujuan mereka datang?
Mereka datang betul-betul ingin bertamu ke rumah Allah. Walaupun Allah tidak berdiam di sana. Tapi Allah jadikan tempat tersebut sebagai simbol. Siapa yang datang ke sana sama dengan berkunjung kepada Allah. Siapa yang bertawaf mengelilinginya sama dengan bertawaf mengelilingi kebesaran dan keagungan Allah. Siapa yang berdoa dengan menghadapkan wajahnya ke sana. Berdoa kepada Allah. Bukan batu yang dituju. Batu hanya merupakan arah. Siapa yang berdoa memohon kepada Allah dengan menghadapkan wajahnya ke sana, Allah Subhanahu wa taala akan hadapkan wajahnya menghadap orang tersebut. Kalau kita telusuri Aisyah perjalanan haji sebagaimana kita tahu, itu perjalanan yang amat indah. Perjalanan haji dimulai dengan kita apa? Berdiri ya di miqat atau miqat makani. Juga bertepatan dengan miqat zamani, yaitu bulan-bulan di mana kita bisa melakukan ibadah haji. Dimulai dari Syawal orang sudah boleh melakukan umrah. Ya. Kemudian setelah umrah, ya, dia bisa berdiam di Mekah sambil menunggu saat haji nanti yang besar. Ya. Umrah merupakan haji kecil tanpa Arafat, ya. Tanpa juga mabit di Muzdalifah, mabit di Muna. Dia melakukan umrahnya di bulan Syawal, dia bisa beristirahat di Mekah sambil menantikan. Dari Mekah dia langsung menuju ke Arafat, maka ibadahnya adalah tamattu karena meninggalkan miqat untuk hajinya. Atau dia di bulan Syawal melakukan ibadah umrah, kemudian dia keluar dari mana? Dari wilayah haram, kembali ke miqat pada saat haji, dia melakukan haji dari miqat. Maka hajinya adalah ifrad. Karena setiap nusuk ya, dia kembali ke miqat. Kembali ke miqat. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, dia memulai niat hajinya, walaupun dia datang dari tanah air, datang ke tanah suci. Dia tidak dapat memulai ibadah hajinya kecuali apa? Kecuali pada apa? Pada miqat yang ditentukan, itu miqat makani. Seperti Bir Ali yang datang dari Madinah, Yulamlam bagi orang yang datang dari Yaman atau wilayah Indonesia, dan miqat-miqat yang lain, dan dilakukan pada bulan apa? Pada bulan-bulan di mana dia dapat memulai hajinya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Kita bertanya, pada saat dia memulai niatnya, memulai niat hajinya, dia pertama-tama melepaskan pakaian-pakaian yang terjahit. Pakaiannya yang terjahit. Menanggalkan pakaian yang terjahit, menggunakan pakaian baru yang tidak terjahit dari hasil pakaian yang dipintal. Sebetulnya hal ini juga mengandung makna simbolik yang mendalam. Selama ini manusia hanyut bersama kehidupan dunia, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang tidak baik, hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari tujuan hidupnya, tidak menyadari mana dia berasal, kemana dia akan pergi. Maka Allah perintahkan dia untuk berkunjung ke rumah Allah dalam melakukan ibadah haji atau umrah dengan menanggalkan pakaian yang terjahit, yang melambangkan kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan buruk yang mengikat dirinya. Dari miqat tersebut, ya, dia berniat untuk memulai hajinya. Nawaitu al-umrah umpamanya, kalau umrah atau nawaitul hajja wa ma ahramtu bihi atau wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Lalu dia mulai bertalbiyah. Itu merupakan keharusan. Setelah niat, ya, dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebetulnya dari talbiyah ini menerangkan kepada kita apa tujuan haji yang sebenarnya. Dari mulai kita menanggalkan pakaian kita, kemudian kita mandi ihram. Ihram. Membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran yang melekat secara lahir, dan juga mohon pada Allah membersihkan jiwa kita, diri kita dari dosa-dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Setelah itu kita salat sunnatul ihram 2 rakaat, kemudian kita mulai niat ihram. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala.
Kemudian kita bertakbir, setelah itu labbaik Allahumma labbaik. Kita tahu kata labbaik Allahumma labbaik artinya kami datang ya Allah bergegas-gegas menyambut panggilan, seruan dan undangan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Labbaik kami hanya datang kepadamu ya Allah, memenuhi panggilan-Mu dan tiada sekutu bagimu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya puja-puji dan semua nikmat adalah milik-Mu ya Allah. La syarika, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Di sini manusia dengan sendirinya betul-betul dengan mengkhusyukkan dirinya menghadap ke hadapan Allah, mengakui bahwa kehidupannya dan seluruh nikmat yang dinikmati dalam hidup ini maupun dinikmati oleh hamba-hamba yang lain semua berasal dari Allah dan Dialah satu-satunya yang berhak untuk menerima puja-puji yang setulus-tulusnya. Nah, mulai sepanjang perjalanan dia bertasbih, berzikir, ya, bertalbiyah, semuanya tujuannya mengingatkan dirinya yang selama ini lupa, ya. Bersama perjalanan hidupnya, liku-likunya, selak-seluknya, seluk-beluknya, begitu pula pekerjaan, usaha yang menyibukkan dirinya, keluarga. Pada saat tersebut, dia dipisahkan dari semua ini. Dengan menggunakan pakaian yang tidak terjahit, ya, sebanyak 2 lembar, dia berjalan dari miqat tempat dia meniatkan hajinya di musim haji, di mana Allah mengundang hamba-hambanya untuk datang berkunjung ke rumah Allah. Sepanjang perjalanan dia bersuci, bertasbih, berzikir dan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana dia menjaga dirinya. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tidak mengucapkan perkataan kotor, tidak melakukan perdebatan-perdebatan yang menimbulkan kebencian, permusuhan. Yang dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga dengan cara yang baik dan santun, menghindari perdebatan, menghindari perbuatan fasik dan juga kata-kata yang kotor. Termasuk juga kebiasaan yang buruk yang dilakukan sebagian jamaah haji pada saat dia berihram, dia merokok. Kalau kita beritahukan, dia mengatakan memang ada nas dalil yang mengatakan dilarang kita merokok. Bayangkan dia ingin menghadap ke hadapan Allah, berkunjung ke rumah Allah, tapi dengan apa? Sesuatu yang tidak disukai Allah, yang berbau tidak sedap dan lain sebagainya. Seharusnya dia menjaga kebersihan dirinya, kebersihan pakaiannya, ya. Setelah dia mandi ihram, dia menanggalkan pakaian yang buruk. Nah, rokok ini merupakan kebiasaan yang buruk yang dilakukan sebelum dia berniat haji. Nah, sewaktu dia berihram, membasuh tubuhnya, dia berniat untuk meninggalkan semua ini sebagaimana dia meninggalkan pakaian-pakaian yang terjahit. Begitu juga kebiasaan yang selama ini mengikat dirinya. Nanti bayangkan perjalanan, sepanjang perjalanan dia bertalbiyah, berselawat kepada Rasulnya sebagai ungkapan syukur atas hidayah yang dibawa oleh Nabi-Nya untuk kita semua, bertasbih, berzikir kepada Allah. Ini semuanya membersihkan diri kita. Kemudian datang ke rumah Allah. Begitu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya, pandangan mata yang di saat dia memandang rumah Allah bukan melihat dari apa rumah tersebut dibangun, tapi dia merasakan kehadiran Allah bersama dirinya, kehadiran Allah di tempat tersebut yang lebih dekat lagi walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh zaman dan ruang. Di sana dia mengatakan, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takrima, ya. Allahumma innal baita baituk wal harama haramuk. Allahumma zid hadzal baita ta'ziman wa tasyrifan wa takriman. Semuanya yang menggambarkan betul kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bahagian dari sya'airallah. Sya'airallah, bahagian dari hurumatillah yang mesti kita jaga kehormatannya. Beradab, bersikap santun, masuk ke rumah Allah. Sebagaimana seorang kalau masuk ke rumah pejabat kan dia berhati-hati, bahkan berpakaian resmi lagi. Tapi datang ke rumah Allah, kalau berbicara yang tidak-tidak, bersikap yang tidak-tidak, apalagi bersikap kasar, apalagi pada saat sholat mengganggu yang lain, pada saat tawaf, bukan dia berhati-hati jalan pada jalan ini, tapi melakukan tindakan zigzag yang menimbulkan bahaya bagi yang lain. Kemudian dia
di hadapan Hajar Aswad dia mengangkat tangannya. Kalau memang penuh bersesak-sesak, dia berniat untuk melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf kedatangan. Dia berniat tawaf, kemudian dia bertawaf dengan hudu dan khusyuk. Jangan tergesa-gesa. Sambil menundukkan kepalanya dia membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi kalau dia pegang buku sambil berteriak-teriak diikuti yang di belakang, kehusyuannya nggak ada. Apalagi orang berjejal-jejal, desak-desakan kan? Dia tidak akan merasakan kehusyuan sama sekali. Jadi pada saat bertawaf, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebagaimana perintah Allah untuk banyak-banyak berzikir dan bertasbih. Udhkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan. Sambil menundukkan kepalanya dengan penuh kehusyuan. Kemudian setelah itu membaca istighfar dan selawat pada Rasulullah SAW. Mendekati Hajar Aswad dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian di hadapan Hajar Aswad kembali dia mengangkat tangannya, memberikan isyarat. Langsung setelah itu kembali Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah begitu dia selesai, dia melakukan sunnah tawaf, baru dia berdoa. Dengan khusyuk masing-masing, kalau bisa berdoa sendiri-sendiri. Kalau doa saat melakukan tawaf itu diafdolkan atau gimana? Boleh, setelah tasbih, kita berdoa. Berdoa Rabbana atina Rabbana hab lana ya. Tapi kalau orang pegang buku seperti yang sekarang kita jumpai, satu orang membaca yang belakang mengikuti, nggak ada kehusyuan sama sekali. Tapi biarkan setiap orang dengan khusyuk mengelilingi rumah Allah Subhanahu wa taala sambil bertasbih, bertahmid, berselawat dan beristighfar, mohon kepada Allah. Nah, pada saat duduk kalau dia memegang buku kan bisa baca dengan tenang. Betul enggak? Lebih tenang ya. Lebih tenang. Setelah sunat tawaf ya, dia berangkat menuju ke Maqam Ibrahim. Kalau nggak bisa dekat dari jauh dari arah yang berhadapan dengan Maqam Ibrahim, dia sholat sunnah di tempat tersebut 2 rakaat. Setelah itu dia mohon pada Allah. Kalau bisa datang ke Multazam sambil mencucurkan air mata, bukan multazam yang kita tuju, tapi Allah. Tapi sebagai makna simbolik kita di sana sambil menangis, meratapi, memohon kepada Allah agar mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, memperbaiki hidup kita. Nah doa-doa yang khusyuk yang kita ingin baca, Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu doa, dan di sana kesempatan buat dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia bertawaf, orang biasanya yang ifrat ya, mereka bisa melakukan sa'i lebih dulu. Sa'i lebih dulu. Dia bisa melakukan sa'i sebelum melakukan tawaf nanti ifadah. Dan dalam melakukan ibadah sa'i, kalau kita perhatikan terdapat pelajaran yang amat indah. Bayangkan seorang wanita bersama anaknya berjalan dari Safa menuju Marwah. Dari Safa menuju Marwah. Seorang diri di atas batu-batuan. Apa yang dicari? Bukan pekerjaan yang sia-sia. Dia naik ke Bukit Safa untuk memandang ke sana kemari. Karena Mekah kebetulan merupakan lembah. Dikelilingi oleh bukit-bukit batu. Dia berharap mudah-mudahan dia naik ke bukit, dia menjumpai sesuatu yang bisa menyambung hidupnya, kafilah atau katakan air. Biasanya kalau ada air, burung-burung berkeliling mengelilinginya. Tidak menemukan di Safa, berangkat menuju Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Itulah merupakan kemampuan dia. Setelah itu, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, aku telah berusaha, apa yang wajib atas diriku, selebihnya aku kembalikan kepadamu. Engkaulah yang memberikan rezeki buat hambamu. Ini yang dicintai Allah. Bukan kita melamun, berhayal bagaimana kita mendapatkan uang, tapi berusaha. Lihat coba ayam masuk ke rumah kita, di ubin dia garuk-garuk kakinya. Artinya apa? Dia berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Membuat hati kita gak tega, kita berikan makan buat dia. Betul gak? Kucing di saat lapar datang menghampiri kita, mengelus-elus, duduk di samping kita meja makan. Itu juga bagian dari usaha kan? Begitu juga Sayyidah Maryam ketika dia dalam keadaan habis melahirkan, masih pendarahan. Allah perintahkan dia untuk mendapatkan rezekinya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pohon korma, dia akan menjatuhkan buah-buah rutab untuk kamu. Boleh coba orang yang sehat menggoyang pohon korma.
Tapi Allah ingin kamu usaha semaksimal kemampuan kamu, selebihnya baru datang dari Allah. Maka pepatah Mesir mengatakan innallaha yajburul qusur wa la yajburut taqsir. Allah akan menambal orang yang sudah berusaha nggak sampai. Tapi kalau orang yang malas-malasan, ya, yang mengandalkan nggak mau kerja, Allah nggak bakal bantu. Jadi usaha ini merupakan amal yang dicintai Allah, dan mulai usaha kita dengan bismillah, dengan berzikir pada Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi untuk meraih kesuksesan, keberuntungan, menyebar di muka bumi setelah kita salat, setelah kita berzikir pada Allah, kita berusaha, setelah itu kita apa? Dalam perjalanan usaha kita jangan lupa kepada Allah. Ini merupakan jalan keberuntungan. Jadi orang dalam situasi krisis ini, jangan berkecil hati. Salat mohon pada Allah, setelah itu kita keluar berusaha sambil memohon pada Allah, Allah bukakan pintu rahmat yang tak terhingga buat kita semuanya. Kemudian pada saat dia bersa'i, dia membayangkan wanita tersebut yang menjadi tauladan bersama anak bayi dalam gendongannya, dia berusaha. Setelah selesai dia berusaha dengan penuh harap kepada Allah, dia berdiam di tempat di mana Zam-Zam pada saat ini memancar. Pada saat itu datang Jibril alaihi salatu wassalam. Bukan hanya memancarkan air, bahkan membawakan makanan-makanan surgawi buat mereka. Naik ke bukit sambil gendong. Iya. Masa mau tinggalkan bayi di mana? Iya. Bisa serigala bilang apa? Bayangkan perjalanan cukup jauh kan. Kalau sekarang alhamdulillah rame-rame, kemudian lantai dengan AC yang sejuk kan. Tapi kalau pada saat itu bayangkan di tengah-tengah keheningan, kesepian, suaminya jauh dari matanya. Dia bersama anaknya. Artinya kalau dia nggak beriman, dia mengharapkan kematian datang dengan cepat buat dia. Betul nggak? Istri yang ditinggalkan tidak merasa sedih. Suami yang pergi meninggalkan istri dengan besar hati. Dan ingat doanya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama bukan minta makan, bukan minta rezeki. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami tinggalkan keluarga kami di lembah yang tidak sama sekali bertuan, tidak terdapat tanaman maupun air. Wahai Tuhan kami, bantu mereka untuk mendirikan sholat. Coba lihat. Baru setelah itu, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Yang kedua bukan minta rezeki juga. Gerakkan hati manusia untuk dekat dengan mereka. Cinta kepada mereka. Dengan sendiri minta agar cucunya dihiasi dengan makarimul akhlak. Karena akhlak ini yang punya pesona. Betul nggak? Yang terakhir, warzuqhum minats thamarut, berikan mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. La'allahum yashkur, agar mereka bersyukur. Doa Ibrahim amat menakjubkan. Coba di Mekah kita bisa jumpai berbagai macam buah-buahan dari berbagai macam mancanegara terdapat di sana. Saya lagi keluar dari Masjidil Haram, lihat orang-orang Afrika Takruni lagi menjual jengkol. Jengkol besar-besar. Saya bilang subhanallah, hatta jengkol sampai kemari. Masuk dalam doanya Ibrahim alaihi salatu. Betul ya? Ibrahim nggak minta buahnya. Buah-buahnya. Ada. Mereka coba. Sampai buah-buahan di negeri mereka sudah berakhir musimnya, di sana masih banyak. Apel yang terbaik, delima yang terbaik, anggur yang terbaik. Padahal daerah yang kering dan kerontang. Nah, dari mulai miqat, zamani maupun makani, berangkat menuju tanah suci, kemudian bertawaf, ya. Dan dalam tawaf tersebut merupakan makna yang amat indah, sebagaimana bumi kita mengorbit di sekitar matahari. Matahari bersama bumi mengorbit di sekitar pusat galaksinya, dan alam raya seluruhnya mengorbit di sekeliling Allah dan kebesaran keagungannya. Nah, tawaf mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini kami akan mengorbit di sekeliling kebesaran keagungan Allah, bimbingan dan petunjuknya. Jadi mudah-mudahan hal ini atau makna ini, makna yang amat indah yang bisa kita resapi. Yang menjadi pelajaran bukan hanya sekedar kunjungan wisata atau buffet di bintang 5 ya, dengan berbagai macam fasilitas, tapi makna yang mendalam yang kita resapi di balik makna-makna simbolik. Insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai manasik haji ini secara bertahap. Tapi sebelum itu, tadi ketika saya sedang berolahraga, seorang menyampaikan pertanyaan dari Sulawesi. Apa tujuan kita wukuf di Arafat? Apa tujuan kita wukuf? Di Arafat.
Saya bilang, selama ini manusia kan hanyut terlena bersama dunia. Disibukkan oleh berbagai macam kesibukan. Ada yang disibukkan istrinya, anaknya, temannya, belum acara yang bermacam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah haji ini membawa mereka bersama-sama, apapun bangsa mereka, suku mereka, warna kulit mereka, untuk berdiri wukuf di padang Arafat. Pertama-tama untuk mengingatkan mereka dari mana mereka asal usulnya. Kemudian untuk apa mereka hidup di dunia ini, kemana mereka akan pergi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pisahkan dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang biasa dilakukan. Bahkan pada saat tersebut juga dipisahkan dari istrinya untuk berhubungan. Bersama-sama seluruh manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, berdiri di tempat tersebut dengan pakaian yang sama. Mau presiden, mau raja, betul gak? Mau juga rakyat jelata dengan pakaian yang sama, tanpa sama sekali apa? Tanpa jahitan. Bahkan kalau orang yang menggunakan sutra ke sana nggak diterima kalau laki-laki, betul nggak? Pakaian ihram yang biasa, bersama-sama semuanya. Di sana kelihatan raja-raja, pemuka-pemuka konglomerat, bahkan sama dengan rakyat jelata. Betul nggak? Di sana Allah ingin menarik hati mereka agar mengenali diri mereka, mengenali asal-usul mereka, hingga mereka mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, namanya bukan Arafat tapi Arafat. Betul nggak? Untuk mengingatkan dirinya kepada hal yang penting. Kenapa dia datang ke dunia ini? Untuk apa dia hidup? Kemana dia akan pergi? Bagaimana cara hidup yang benar? Begitu dia mengenali dirinya, mengenali asal-usulnya, kemudian mengenali kebesaran keagungan Allah dan nikmat yang dicurahkan padanya, insya Allah akan terjadi perubahan dalam kehidupan. Jadi Arafat ini bukan kisah pertemuan antara Adam dan Sayyidah Hawa turun ke bumi dengan berpisah, ketemu di Jabal Rahmah. Ini drama, bukan kebenaran. Ini merupakan legenda, bukan kenyataan. Nggak ada sama sekali dalam Al-Quran maupun riwayat-riwayat sahih yang menerangkan hal tersebut. Makanya banyak orang di Jabal Rahmah kirim surat cinta, ada yang nulis sesuatu. Kesian. Ibadah haji yang begitu indah maknanya berubah menjadi apa? Menjadi kisah-kisah yang mirip dengan Andersen. Yang dikisahkan oleh apa? Oleh Andersen atau mereka-mereka yang terbiasa menulis kisah-kisah legenda dan lain sebagainya. Sahabat insya Allah akan melanjutkan. Nanti insya Allah kita masih akan bicara mengenai manasik haji. Persiapkan ikhwan kita yang mau berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah tadi sudah kembali kita mendengarkan uraian-uraian tentang keutamaan ibadah haji, manfaat-manfaatnya, tujuannya, yang mana di dalam ibadah haji ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Dan di Al-Quran diterangkan berkali-kali tentang masalah haji ini. Nah, kemudian nanti kalau kita baca ayat-ayat Qur'annya, karena ada ayat yang berbicara masalah ketika Rasulullah mau umrah, kemudian tidak jadi karena dihalangi oleh kufar Quraisy. Turun ayat yang berbicara tentang itu. Mereka kemudian terpaksa tahallul, artinya sudah pakai pakaian ihram seperti tadi yang sudah diterangkan Ustaz Husain, pakai ihram dari mikot. Ini waktu melaksanakan umrah itu juga harus kita berihram dari mikot. Nah, tapi ketika sudah mendekati kota Mekah ternyata dihalangi. Kemudian akhirnya Allah perintahkan untuk bertahallul. Nah, seperti itu. Dan kemudian menyembelih hewan kurban. Ada ayat-ayat yang lain yang berbicara ketika Rasulullah SAW misalnya perintahkan untuk membersihkan tanah haram itu dari para kufar Quraisy, yaitu para orang-orang musyrik di sana. Ini tentunya ayat-ayat ini
Bagaimana menyatukannya, bagaimana pelaksanaan ibadah hajinya, nanti insya Allah ya, di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan secara manasik haji secara praktiknya gitu ya, secara urutannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan juga disinggung oleh Ustaz Husain bagaimana Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah haji ini, ya, diberikan kelonggaran waktunya, ya, jadi mulai pelaksanaannya itu karena haji ya ketika kita melaksanakan ibadah haji itu dirangkaikan dengan umroh. Nah, antara umroh dengan haji Allah Subhanahu wa taala berikan waktu tenggang waktu. Karena ini bagian dari ilmu Allah karena Allah tahu ya pelaksanaan haji ini akan memerlukan waktu. Walaupun pelaksanaan haji besarnya itu, ya haji yang ada wukuf di Arafahnya itu, hanya beberapa hari sebenarnya. Ya, ketika misalnya tanggal 8, kita sudah siap berada di Mina. Kemudian setelah itu tanggal 9 kita ke Arafah. Ya, kemudian malam 10-nya kita mabit di Muzdalifah. Tanggal 10-nya kita sudah tawaf ifadah atau tanggal 10 kita lempar jumrah Aqabah. Nah, pada saat itu udah kita bisa tahallul awal. Setelah itu yang mendahulukan tawaf ifadah melanjutkan lempar jumrah, ya dia bisa tahallul tsani, atau yang lempar jumrah duluan, jumrah Aqabah dia kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Ya, selesai, kemudian dia bisa tahallul. Nah, setelah itu ya dia kembali ke Mina. Di Mina dia ya, tanggal 11-nya, tanggal 12-nya nanti melakukan lempar jumrah, yaitu tiga-tiganya, jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Tanggal 12-nya juga seperti itu. Ya, ada yang tanggal 12 setelah selesai tanggal 12 sudah selesai mau balik misalnya, itu boleh. Atau disempurnakan sampai tanggal 13, yaitu yang tanggal 12 disebut namanya mengambil nafar awal, yang kalau sampai tanggal 13 nafar tsani. Itu hanya berarti 13, kalau 13 jadi paling 5 hari pelaksanaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, pelaksanaan haji itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan yang maklum, sudah maklum. Tadi sudah terangkan, yaitu dimulai dari bulan Syawal. Ya, sudah bisa melaksanakan umroh. Setelah itu dia bisa tahallul setelah umroh kan. Ya, setelah itu dia bisa beraktivitas dengan pakai pakaian biasa seperti itu sampai menunggu bulan Dzulhijjah tanggal 9 ya, atau dari tanggal 8-nya. Karena puncak haji itu sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah puncak haji adalah wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah ini menjadi rukun haji yang utama. Oleh karena itu, rukun haji yang utama ini nggak bisa digantikan, nggak bisa dibadalkan. Ya, kalau yang tidak wukuf ya berarti ya, dia nggak berhaji. Ya, artinya nggak sah hajinya, dia mesti nanti ulangi lagi seperti itu di tahun berikutnya. Ya, atau ya kita juga ketika bulan haji itu juga saking pentingnya ini wukuf di Arafah, sampai orang-orang yang lagi sakit di rumah sakit itu kalau untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini mereka dibawa pakai ambulan, ya, masuk ke tanah Arafah ya, menjelang zuhur, tergelincir matahari sampai keluar waktu zuhur. Setelah itu nanti dibalikin lagi ke rumah sakit seperti itu. Karena pentingnya ya wukuf di Arafah ini. Jadi seperti itu, bukan kemudian di arti yang sekarang itu orang mau nafsirkan makna haji itu katanya boleh di bulan kapan saja gitu. Tidak. Ya, tetap ya, pelaksanaan hajinya ini sesuai dengan petunjuk ya Rasulullah SAW
Ya, karena Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian itu dariku. Jadi dari praktek yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian pelaksanaan haji ini sebenarnya ini adalah ibadah ya, yang penuh dengan perenungan. Yang tadi juga diterangkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamil Atas. Bagaimana di dalam pelaksanaan haji ini bukan pelesiran, bukan siahah ya. Ini ibadah ya, di samping memang dia memerlukan badan yang sehat ya, memerlukan kekuatan badan, kekuatan harta ya, kita untuk pergi memerlukan ongkos ya. Dan juga di sananya itu ibadah ini penuh dengan ibrah ya. Jadi ketika kita sa'ika, ketika kita tawaf, kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah, bertasbih, bertahmid, berdoa, dan juga merenungi bagaimana peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu kecil, ya, yang begitu lemah. Ya. Kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beredar pada peredaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, sebagaimana tadi diterangkan juga bumi kita ini beredar mengikuti ketentuan Allah, mengitari matahari dan bumi juga beredar pada garis edarnya ya, pada porosnya, untuk itu semuanya mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersa'i antara Safa dan Marwah, kita ingat bagaimana renungan perjuangan Siti Hajar di dalam mencari air. Bagaimana teriknya pada waktu itu. Kalau sekarang memang enak ya, tapi kita bayangkan. Jadi kita harus renungkan. Kita ini sedang napak tilas. Bagaimana perbuatan dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang berada di sekitar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, orang-orang yang di bawah bimbingan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana mencontohkan kepada kita tentang manasik haji yang menjadi landasan dari manasik haji tersebut. Ketika kita juga misalnya melontar jumrah, wukuf di Arafah tadi, itu adalah merupakan lambang-lambang yang penuh dengan ibrah ya. Bagaimana kalau di Arafah nanti kita ini adalah merupakan penggambaran di yaumil mahsyar. Kita melepaskan pakaian kita, melepaskan segala jabatan kita, kedudukan kita, status kita, semua ya yang ada di padang mahsyar itu sama, seragam ya. Itu menunjukkan bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab. Nah, kalau di padang mahsyar kita masih ya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di mahsyar nanti nggak ada, bingung kita. Ya, nggak ada kesempatan lagi nanti untuk bertobat. Ini adalah perjalanan haji ini penuh dengan ibrah, penuh dengan hal-hal yang akan bermanfaat buat kita. Oleh karena itu Allah sebutkan liyashhadu manafi'a lahum. Hendaklah mereka menyaksikan hal-hal yang akan bermanfaat buat mereka. Artinya menyaksikan secara fisik, secara mata, dan juga menyaksikan secara ilmu, artis dengan ibrah, dengan pelajaran ya, akan manfaat dari ibadah haji tersebut. Nah, ini sangat penting dan manfaatnya sangat besar, dan juga ganjarannya ya sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah katakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Wallahu a'lam. Masyaallah, jazakumullah khair mengenai pemaknaan daripada haji dan juga umroh ini buat ikhwan akhwat yang Ramadan nanti atau sebelum Ramadan atau habis Ramadan mau umroh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima umrohnya. Ustaz, tadi di antara pemaknaan makna tahallul itu apa ya, Ustaz ya? Makna tahalla yahullu itu melepas, membuka. Sebetulnya kata al-hiliyah atau halal dalam Islam maksudnya terlepas dari ikatan yang diharamkan Allah. Kalau haramkan yang diharamkan. Kalau halal merupakan apa?
hal yang keluar dari apa? Dari ikatan yang masuk dalam kategori yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kan ihram dulu kan. Oh ihram. Diawali dengan ihram. Nanti Baru diakhiri dengan bertahalul ya. Artinya begitu ditahalulkan yang tadinya diharamkan saat itu Ya, dibolehkan. Dengan kita melakukan jamrah, kita sudah boleh apa? Sudah boleh melepas pakaian. Tapi masih belum boleh kita apa? Menggauli istri kita. Iya. Sampai kita bertawaf ifadah. Baru Bertahalul tahalul awal. sahir ada yang kabir ya. Masya Allah, syukran saja, jazakumullah khair. Oleh karena itu pas tahalul awal jangan dihabisin terlebih dulu ya, pendekin dulu. Artinya Ya. tahalul awal itu bawahnya kita dengan apa? Dengan cukur rambut ya, sedikit ya. Nah, tahalul tsani itu dengan melakukan sebab yang kedua, itu ifadah. Tapi bukan mau sekali cukur bersih nggak apa-apa. Oh, Itu marhaban. cukup kan? Kecuali kalau orang melakukan apa? 2 nusuk. Oh. 1 umroh, 1 haji kan. Pertama di umroh dulu dia nggak full. Nanti waktu haji dibersihkan sama sekali begitu bisa. Oh. Tapi kalau tahalul awal dan tahalul tsani itu berkaitan dengan apa? 2 tahalul, 1 kita melakukan ar-ramyu ya. Atau kita melakukan tawaf ifadah. Nah, kalau kita sudah lakukan dua-duanya baru boleh kita apa? Berkumpul sama keluarga kita. Hamzah, mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian, mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera panggil kita menuju tanah suci. Buat yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah berikan rezeki haji dari rezeki yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka insyaallah. Terima kasih juga Kang Neja, kameramen, dan juga Kang Anis Mualim di meja operator. Saya Isa Alkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.